Shalom, selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, Jumat 27 Februari 2026, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam dan membangunkan kami pada pagi yang cerah ini. Sebelum kami memulai aktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu agar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami untuk melakukan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Yang berbunyi demikian. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjaga pikiran. Kita tentu menyadari bahwa hidup ini sering penuh dengan suara-suara yang membuat hati gelisah dan pikiran lelah. Masalah, kekhawatiran, bahkan komentar orang lain, baik yang kita dengar langsung atau tidak langsung, maupun melalui tulisan yang kita baca di media sosial, bisa dengan mudah meracuni batin kita. Karena itu, Alkitab mengajarkan kita untuk menjaga pikiran agar tetap dipenuhi hal-hal yang benar, murni, indah, dan patut dipuji. Pikiran yang sehat akan menuntun kita kepada hati yang damai, dan hati yang damai akan memampukan kita melihat hidup dengan kacamata pengharapan. Melatih pikiran agar positif bukan berarti menutup mata dari kenyataan atau berpura-pura tidak ada masalah. Justru sebaliknya, kita berani menghadapi kenyataan dengan iman bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita menanamkan firman Tuhan dalam hati, perlahan pikiran kita dilatih untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Pikiran yang positif lahir dari keyakinan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada segala kesulitan. Setiap hari kita punya pilihan, yaitu membiarkan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan atau melatihnya untuk bersandar pada janji Tuhan. Dengan doa, renungan firman, dan ucapan syukur, kita sedang menyehatkan batin dan menumbuhkan mental yang kuat. Hati yang dipenuhi firman akan menolak kepahitan, mengganti cemas dengan damai, dan mengganti putus asa dengan harapan. Tuhan memanggil kita untuk memiliki pikiran Kristus, yang artinya kita belajar memandang hidup dengan kasih, pengampunan, dan sukacita yang datang dari Dia. Pikiran yang dituntun oleh Kristus bukan hanya membuat kita sehat secara mental, tetapi juga membawa terang bagi orang lain. Maka, marilah kita melatih pikiran kita setiap hari dengan firman, doa, dan pengharapan, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh gelap, melainkan dipenuhi dengan terang kasih Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjaga pikiran dan hati kami untuk tetap tertuju kepadamu. Di tengah berbagai kekhawatiran dan suara yang melemahkan, ajar kami ya Tuhan untuk memiliki pikiran seperti Engkau, yaitu pikiran yang dipenuhi oleh kebenaran, damai, dan pengharapan. Tolong kami agar tidak dikuasai oleh ketakutan atau kecemasan, tetapi belajar bersandar pada janji-Mu setiap hari.
Penuhi hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami mampu mengganti kegelisahan dengan damai, kepahitan dengan pengampunan, dan keputusasaan dengan harapan. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi terang bagi sesama, agar melalui sikap dan perkataan kami, orang lain boleh merasakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.